Sahabat CJ dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Coga Jokis Barber Style, bersama saya Taufik. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membuat potongan drop fade, potongan rambut drop fade dengan style gaya rambut pompadour. Jadi di bagian samping itu saya buat drop fade. Untuk di bagian atasnya stylingnya itu gaya rambut pompadour, jadi bervolume kayak mengembang itu ya teman-teman. Oke teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, insya Allah saya jawab satu persatu. Dan yang sudah bergabung, terima kasih sudah support channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk di proses untuk pemblendingan dengan menggunakan guard nomor 3. Jadi untuk awal seperti biasa saya melakukan pemblendingan atau pembuatan baseline batas untuk di bagian fade nya itu. Jadi kita buat garis dasar dulu ya teman-teman, dengan menggunakan guard nomor 3. Nah, kenapa ini saya sebut drop fade? Nanti saya jelaskan ya teman-teman. Kita langsung saja simak video ini untuk proses pembuatannya. Nah, untuk langkah kedua ini saya lakukan pembuatan batas untuk skin fade nya ya teman-teman, atau skin razor untuk di shaving bagian bawah. Nah, ini saya buat menurun. Jadi drop itu artinya menurun, fade jadi memudar. Drop fade berarti menurun, memudar. Nah, jadi pudarnya itu berbentuk seperti menurun. Nah, untuk di bagian bawah sekali ini saya habiskan dulu, nanti dibersihkan menggunakan shaver atau bisa juga menggunakan razor. Nah, ini saya bersihkan menggunakan trimmer ya teman-teman. Nah, untuk cara ini bisa kalian buat untuk menurunnya itu, atau pembatas garis skin ini bisa diturun lagi atau dinaikkan lagi sedikit di bagian tengah tulang belakangnya ya teman-teman. Jadi untuk posisinya itu seperti tanjakan ya teman-teman, tanjakan menurun. Nah, drop fade fade ini kan banyak, ada high fade, middle fade, low fade, dan drop fade. Jadi perbandingan antara drop fade dengan ketiga kategori fade itu hanya membandingkan antara pembentukan polanya saja ya teman-teman. Nah, jadi untuk fade-nya tetap, kalau untuk fade-nya tetap kita lakukan seperti biasa, tapi pembentukannya saja ya teman-teman yang agak berbeda. Nah, ini saya melakukan shaving menggunakan shaver. Jadi di bagian bawah sekali ini saya bersihkan dulu sampai halus, sampai tidak lagi ada rambut vilus. Jadi semuanya bersih ya teman-teman. Nah, lanjut nanti untuk di bagian itu, di bagian pembatas skin fade itu saya menggunakan guard 1,5 ya teman-teman. Nah, ini di posisi tuasnya di lever oven. Jadi cara pemblendingan juga itu mengikuti alur pola ya teman-teman, alur pola batas garis tadi ya teman-teman. Oke teman-teman,
Terima kasih sudah bergabung, sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar atau menjadikan referensi kalian dalam mencukur rambut ya teman-teman. Nah lanjut, ini menggunakan guard 0,5 ya teman-teman. Jadi untuk di bagian bawahnya itu dihaluskan, di blending menggunakan guard 0,5 dengan posisi tuas di lever close. Jadi tuasnya itu ditutup ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat video-video saya yang lainnya di channel saya ini. Ada tentang drop fit juga, itu ada tentang hack, tentang middle, dan tentang tutorial low fit. Nah, kalian bisa cek di video channel saya ya teman-teman. Nah untuk di pembatas guard kedua itu tetap menggunakan 0,5, tapi posisi tuas di lever oven ya teman-teman. Jadi kita haluskan terlebih dahulu. Nah ini saya haluskan sampai dia pembatas guard tadi menyatu, jadi kelihatan memudar ya teman-teman. Jadi bentuk drop itu ya, yang disebut drop yang pasti menurun ya teman-teman. Jadi fitnya itu mengikuti alur pola menurun atau pola drop. Itulah yang disebut drop fit. Beda lagi dengan middle fit atau low fit. Nah untuk di bagian tempel, ini kan di bagian tempel. Nah di bagian tempel ini juga menurun juga ya teman-teman. Jadi fitnya juga menurun seperti keadaan low fit posisinya ya teman-teman. Lanjut, ini kita haluskan lagi, menghilangkan batas skin razor tadi ya teman-teman. Jadi posisi tuas di zero cleaver, jadi tidak menggunakan clippernya, itu tidak menggunakan guard, hanya kosong ya teman-teman. Jadi di posisi tuasnya juga di lever open. Oke teman-teman, jika kalian memiliki pertanyaan atau saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah apa yang bisa saya jawab satu persatu, insya Allah saya jawab ya teman-teman. Saya balas satu persatu. Nah untuk menghilangkan sisa-sisanya lagi, ada masih kelihatannya batas garisnya tadi. Nah posisi tuasnya itu di lever close, ditutup ya teman-teman. Jadi menggunakan sudut blade. Nah jadi sudutnya saja yang digunakan, tidak semua blade-nya itu ya teman-teman. Jadi pisau, tidak semua pisau itu di blending, jadi diambil menggunakan sudutnya saja. Kenapa menggunakan sudut? Jadi secara mendetil itu terkikis ya teman-teman, terkikis sedikit demi sedikit, tidak langsung terkikis sampai ke atas. Jadi polanya itu tidak terganggu, pola dropnya itu tidak terganggu ya teman-teman. Nah, setelah masuk ke proses ini hampir selesai di proses pembuatan fitnya. Nanti untuk di bagian baseline itu ya saya rapikan menggunakan teknik overcomb seperti biasa ya teman-teman. Jadi emang penting teknik overcomb itu dipelajari ya teman-teman.
Oke sahabat JJ, terima kasih sudah menonton video ini sampai di menit sekarang. Yang belum bergabung atau yang baru bergabung, silakan di subscribe ya teman-teman, bantu channel ini agar lebih berkembang dan support biar saya juga membuat konten-konten tentang tutorial pencukuran rambut ini lebih semangat lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita memasuki proses penetilan ini ya teman-teman, masih di proses penetilan. Nah, untuk langkah berikutnya yang saya bilang tadi, memakai teknik overcomb untuk meratakan ya teman-teman, meratakan atau membentuk pola baseline awal tadi. Kan kalau menggunakan guard saja, clipper sama guard, itu polanya juga tidak rata ya teman-teman. Jadi ini saya ratakan dulu menggunakan teknik overcomb. Jadi dibentuk lagi polanya ya teman-teman, agar kelihatan lebih jelas bentuknya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman dapat mengambil manfaat dari tutorial yang saya berikan ini dan bisa menjadikan referensi atau pembelajaran di rumah ya teman-teman. Nah, ini di bagian yang masih terlihat ada pembatas atau bekas-bekas garis blendingan tadi ya teman-teman. Ini saya satukan atau haluskan menggunakan teknik overcomb, tapi tidak cara pengkikisan atau pemblendingannya juga. Clippernya itu di posisi bawah dan diambil sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nanti jika selesai itu kita cross check kembali, yang mana masih kelihatan ada belum menyatu ya teman-teman, fade-nya itu belum nyatu, belum kelihatan pudar. Nah, menggunakan cutting scissor atau menggunakan gunting penipis. Nah, ini diambil sedikit demi sedikit, yang mana ada bagian-bagian hitam mencolok, itu dihaluskan lagi ya teman-teman menggunakan gunting penipis. Bisa juga menggunakan gunting biasa ya teman-teman, tapi tekniknya juga berbeda. Nah, untuk lebih aman menggunakan sisir kecil seperti ini dan menggunakan gunting penipis. Jadi resikonya itu kecil ya teman-teman, tidak langsung terpotong sampai ke dalam. Kalau menggunakan gunting biasa itu ya tekniknya juga berbeda. Nanti saya berikan contohnya di video berikutnya ya teman-teman. Nah, ini saya berikan contoh cara penghalusan atau pemblendingan menggunakan cutting scissor atau gunting penipis. Lanjut, ini proses pembersihan pilus-pilus bulu halus di bagian line out atau garis luar ya teman-teman. Ini di bagian tapernya ini saya dibentuk jadi kelihatan seperti lebih tegas ya teman-teman, garisnya itu lebih tegas, dipertegas lagi menggunakan razor. Nah, ini sudah hampir selesai untuk proses pembuatan atau cara saya memotong pola pembuatan raw fade. Nah, lanjut untuk di bagian atasnya, seperti biasa saya selalu membasahi terlebih dahulu
rambutnya. Apalagi rambut klien saya ini kan tebal dan agak bergelombang, jadi harus dibasahi terlebih dahulu agar semua rambut yang kering itu akan menyatu dan lebih enak untuk diparting ya teman-teman. Nah, jadi proses parting ini saya bagi dulu, bagi di bagian topnya atau di bagian atas itu dibagi 3 ya teman-teman, jadi posisi tengah. Nah, nanti di bagian posisi tengah itu, di bagian rambut posisi tengah itu dijadikan baseline atau pembatas untuk koneksi ke bagian rambut-rambut lainnya ya teman-teman. Jadi satu koneksi antara rambut di sebelah kiri dan kanan itu menjadi patokan di bagian tengahnya ini. Nah, jadi posisi pemotongan juga dari belakang itu agak menjulang juga ya teman-teman. Jadi cara membuat polanya juga, rambut di bagian atas itu posisi panjang di depan dan di belakangnya agak pendek. Nah, agar pas waktu styling atau menggunakan hair dryer itu lebih maksimal ya teman-teman, hasil dari foamnya, rambutnya itu lebih mengembang. Nah, kenapa harus diparting? Teknik parting, cara pengguntingan itu memang harus penting dipelajari ya teman-teman, agar tidak salah hasilnya juga, agar hasilnya juga lebih maksimal apa yang ingin kita dapatkan ya teman-teman. Nah, untuk bagian depan itu saya ratakan, jadi disamakan dengan di bagian connecting pertama tadi ya teman-teman. Nah, semuanya kelihatan sudah rata. Nah, untuk di bagian ujung-ujungnya, ujung rambut itu kita rapikan lagi ya teman-teman. Nah, semuanya harus koneksi dan sama ya teman-teman. Jangan kelihatan ada yang panjang pendek. Jadi kebanyakan orang-orang terkadang pemotongan rambut di bagian atas itu, apalagi pembentukan gaya rambut side part itu biasanya panjang sebelah kiri pendek, sebelah kanan panjang. Nah, harusnya keseluruhan rambut itu, volume rambut itu harus sama ya teman-teman, panjang pendeknya. Jangan sampai kelihatan di sebelah kiri pendek, di sebelah kanan panjang. Nah, ini proses saya pembentukan atau memberikan volume, efek volume dengan menggunakan hair dryer. Jadi menggunakan sisi roll juga ya teman-teman. Nah, jadi kenapa harus dipakai hair dryer? Jadi rambut ini kan kaku ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan hair dryer kan panas, mengeluarkan uap panas, bisa melembutkan tekstur rambutnya ya teman-teman. Nah, jadi kelihatan lebih mengembang. Nah, tinggal proses stylingnya ini ya teman-teman. Kita sudah memasuki proses styling. Nah, jadi kelihatan posisi foamnya dapat ya teman-teman. Dan saya beri hairspray ya teman-teman, agar rambutnya keras dan tidak berubah lagi ya teman-teman. Nah, ini saya beri hairspray. Bisa juga menggunakan pomade atau powder, tapi hairspray ini ketahanan untuk volume rambutnya itu lebih lama ya teman-teman.
Oke teman-teman, inilah hasil dari video tutorial saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana menurut kalian? Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya.